Iya, halo. Oci mau Halo. duluan? Iya, mau duluan, Kak, boleh nggak? Iya, Oci duluan aja nggak apa-apa. Ini Ibu suaranya. Ibu, maaf, terdengar nggak ya, Bu? Terdengar Oci, tapi belum muncul share screen-nya. Dimulai, Kak? Iya, Oci mulai aja. Udah terlihat ya? Iya, udah. Baik, saya mulai ya. Selamat selamat pagi semuanya. Untuk presentasi kali ini, saya beri saya untuk menjelaskan beberapa variabel dan indikator pada penelitian saya, yaitu yang berjudul pengembangan instrumen asesmen high order thinking skill atau HOT pada aspek kemampuan abstraksi sesuai dengan konteks biaya kepulauan Riau. Yang pertama di sini variabel penelitian saya yaitu HOT. Ini definisi HOT seperti yang ada di OECD, TIMSS, dan PISA itu esensinya seperti didefinisikan sebagai kemampuan untuk menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai atau value dalam membuat penalaran. Suaranya agak putus-putus ya? Iya. Putus-putus ya. Coba sinyal ini gimana ya? Saya udah dikit wifi nih, Bu. Putus-putus ya, Bu ya? Kurang jelas. Apa headsetnya ya, Bu? Ini udah nggak, Bu? Tes. Ya, nah ini lebih jelas, Ci. Oke. Tadi pakai headset soalnya. Oh iya, jangan deh kayaknya. Ya, oke. Pakai ini aja ya langsung ya. Saya mulai dari definisi lagi ya. Untuk HOTS itu sendiri sesuai dengan standar internasional OECD, TIMSS, dan PISA, esensinya adalah sebagai kemampuan untuk menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai dalam membuat penalaran dan refleksi dalam memecahkan suatu masalah, mengambil keputusan, dan mampu menciptakan sesuatu yang bersifat inovatif. Nah, untuk di dalam HOTS ini sendiri kan itu HOTS itu banyak ya. Nah, untuk HOTS itu sendiri saya di sini mengambil level kognitifnya, yang itu level kognitifnya itu saya ambil dari Anderson, Krathwohl, and Bloom. Ini adalah sebenarnya taksonomi Bloom yang direvisi. Nah, untuk revisi taksonomi Bloom oleh Anderson dan Krathwohl ini, yang pertama itu ada remembering, yang kedua itu ada understanding, yang ketiga itu ada applying, yang termasuk dalam LOTS atau lower order thinking skill. Nah, yang masuk pada HOTS-nya itu yang akan saya gunakan dalam penelitian ini adalah yang keempat, analyzing, yang kelima yaitu evaluating dan creating. Kenapa saya di sini menggunakan yang sudah direvisi? Karena untuk yang belum direvisi itu sendiri ini ya. Jadi taksonomi Bloom itu sebelumnya itu adalah tingkat C4, C5, C6-nya itu adalah analisis, sintesis, dan evaluation. Cuman pada tahun 2001 itu direvisi oleh Anderson dan Krathwohl menjadi analisis, evaluasi, dan create. Nah, saya menggunakan yang terbaru yaitu yang sudah direvisi. Jadi di sini saya menggunakan HOTS itu menggunakan level kognitif yang C4, C5, C6. Jadi di sini saya bisa definisikan, disimpulkan, HOTS merupakan kemampuan berpikir yang tidak sekedar mengingat, menyatakan kembali, atau merujuk tanpa melakukan pengolahan, namun HOTS merupakan kemampuan berpikir yang melibatkan pemahaman lebih dalam yang meliputi kemampuan menganalisis, yaitu C4, mengevaluasi C5, dan mencipta, yaitu C6. Jadi definisi HOTS pada penelitian ini yaitu menggunakan level kognitif C4, C5, C6. Nah, yang kedua itu ada variabelnya adalah kemampuan abstraksi matematis. Kemampuan abstraksi matematis itu sendiri yang bisa kita
perhatikan yaitu abstraksinya. Abstraksi itu adalah berpikir abstrak, menggeneralisasikan dan menyusun masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu semua termasuk, berpikir abstrak ini termasuk pada proses abstraksi matematis. Nah, yang akan saya bahas nanti adalah hasil atau produk dari proses abstraksi matematis itu sendiri yang merupakan kemampuannya. Jadi hasilnya dari berpikir abstrak, menggeneralisasikan, menyusun masalah, gitu. Nah, itu tuh nanti yang akan saya gunakan yaitu kemampuannya, gitu ya. Nah, adapun kemampuan abstraksi matematis ini saya gunakan dari beberapa artikel yang sudah saya baca dan saya temui dan saya ulas. Yang pertama itu adalah siswa mampu mentransformasikan masalah ke dalam bentuk matematika. Ini saya temukan indikator abstraksi ini di dalam USEPA. Terus ada yang kedua, siswa mampu memvisualisasikan masalah ke dalam bentuk geometri sesuai dengan situasi yang diberikan, karena dalam penelitian saya akan meneliti dalam bentuk bidang geometri. Jadi di sini saya indikatornya menyesuaikan dengan materi, jadi yaitu memvisualisasikan masalah ke dalam bentuk geometri sesuai dengan situasi. Yang nomor 2, untuk indikator nomor 2 ini ada dalam Barcelo dan Ferrari. Sebenarnya dalam Barcelo dan Ferrari ini bukan maksudnya tidak spesialisasi untuk bentuk geometri, tapi sebagian generalisasinya itu adalah untuk memvisualisasikan masalah ke dalam sesuai dengan situasi yang diberikan. Seperti itu ya. Karena di sini untuk indikator kemampuan abstraksi yang matematis itu belum ditemukan seperti yang pakemnya, seperti kalau ada pemecahan masalah kan ada polia yang sudah ibaratnya sudah banyak dan bisa digunakan dalam beberapa penelitian sebelumnya. Kalau yang di abstraksi matematis ini belum ada yang maksudnya benar-benar dirumuskan beberapa indikatornya yang pakem gitu ya, yang bersifatnya yang bisa digunakan secara umumnya gitu. Jadi di sini saya mau tidak mau harus membuat indikator atau mengambil indikator dari beberapa artikel yang sudah saya baca dan sudah saya ulas. Nah, untuk yang ketiga itu ada siswa mampu merumuskan masalah. Yang keempat itu siswa mampu membentuk objek matematika lebih lanjut. Nah, ini objek matematika lebih lanjut ini saya dapatkan dari Budiarto dan Mitchell Moore. Ini termasuk dalam tahap abstraksi matematis. Saya ambil dari tahap abstraksi matematis yang saya jadikan indikator gitu ya. Nanti untuk lebih lanjutnya saya akan bahas. Kita masuk dulu di sini untuk syarat menyusun instrumennya itu. Jadi di sini untuk saya menyusun instrumennya itu ada 2 syaratnya, yaitu menggunakan masalah kontekstual. Yang kedua, menggunakan pertanyaan open-ended seperti mengapa atau bagaimana atas jawaban yang telah diberikan. Nah, 2 ini punya spesialisasinya masing-masing. Menggunakan masalah kontekstual itu untuk stimulus. Jadi nanti penelitian saya itu kan membuat instrumen HOTS. Jadi instrumen HOTS itu nanti terdiri atas stimulus dan soal itu sendiri. Jadi stimulusnya itu harus menggunakan masalah kontekstual, sementara soal atau butir pertanyaannya menggunakan pertanyaan open-ended gitu ya. Nah, untuk yang kontekstual itu sendiri saya berpacu atau berpadu pada Crawford, yaitu REACT. Jadi cirinya itu adalah relating, experiencing, applying, dan communicating dan transferring, di mana relating itu harus berkaitan langsung dengan pengalaman kehidupan nyata atau berdasarkan real life gitu ya, real life experience. Nah, experiencing ini menekankan pada penggalian, penemuan, dan penciptaan. Applying dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat untuk menyelesaikan masalah nyata. Communicating itu menuntut peserta didik dalam mengkomunikasikan, dan transferring dapat mentransformasikan konsep pengetahuan dalam situasi atau konsep baru. Jadi di sini tidak ada soal-soal yang rutin. Jadi semuanya soal-soal yang berdasarkan kehidupan nyata dan membutuhkan analisis, evaluasi, dan create yang bernalar yang tinggi gitu ya. Nah, konteks yang dapat saya gunakan itu
ada tiga jenis. Yang pertama ada personal, saintifik, dan sosial budaya, di mana nanti kalau konteks personal itu berfokus pada aktivitas seseorang, keluarga atau kelompoknya. Konteks saintifik itu nanti ada maksudnya termasuk pada aplikasi matematika seperti di alam semesta, isu dan serta topik yang berkaitan dengan sains dan teknologi atau berdasarkan data yang ada pada kehidupan nyata. Terus yang ketiga itu ada konteks sosial budaya berkaitan dengan masalah komunitas atau masyarakat. Nah, itu boleh lokal, daerah, maupun global. Nah, nanti konteks sosial budaya ini, saintifik dan personal itu saya akan hubungkan dengan budaya masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Nanti di situ yang akan terhubungnya ke situ. Nah, nanti konteks ini yang akan berhubungan juga dengan stimulus yang akan saya buat. Terus persoalan atau pertanyaan untuk masalah open-ended ini saya berpadu pada Hanafi dan Kurniawan, yaitu yang pertama tidak ada jawaban yang ditentukan atau banyak kemungkinan jawaban, yang kedua dapat dipecahkan dengan banyak cara, yang ketiga memberikan kesempatan bagi siswa untuk membuat keputusan sendiri, yang keempat mengembangkan keterampilan menarik dan komunikasi siswa dalam menyampaikan gagasannya, membuka kreativitas dan imajinasi siswa ketika berhubungan dengan konteks kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi itu adalah ciri dari open-ended itu sendiri. Nanti saya tunjukkan sekilas ini kisi-kisi instrumen assessment HOTS-nya. Cuman ini belum selesai saya buat. Ini baru ibaratnya contoh gitu ya. Untuk yang misalnya itu untuk nomor 1 itu misalnya domainnya adalah geometri, subdomainnya bangun geometri. Jadi geometri untuk domain geometri saya sendiri ini subdomainnya ada 2, yaitu bangun geometri dan pengukuran. Nanti pengukuran itu nanti ada bisa bentuknya debit atau untuk sentimeter, yaitu satuan pengukuran yang lainnya ya. Nah, untuk rincian kompetensi sendiri ini nanti salah satunya untuk domain dan subdomain geometri yaitu memahami dan menggunakan perbandingan trigonometri. Di sini saya penelitiannya pada kelas 10. Nah, di sini misal adalah konteksnya saintifik dan judul stimulusnya jembatan Barelang. Jadi nanti konteks dan judul stimulus ini akan berkesinambungan dengan subdomainnya ya, bangun geometrinya gitu. Nah, untuk level kognitif, indikator soal dan rincian kompetensi ini akan berkesinambungan pada butir soalnya. Jadi nanti butir soalnya itu akan disaring lagi apakah soal itu dari stimulus itu nanti bisa menganalisis, evaluasi, dan mencipta. Nah, untuk menganalisis sendiri contohnya seperti, jadi soal itu misalnya dituntut untuk level kognitifnya C4 yaitu menganalisis dengan indikator, misalnya berarti disajikan stimulus konteks saintifik yang ini sudah diberikan tadi. Jadi siswa mampu mentransformasikan masalah ke dalam bentuk matematika sesuai dengan situasi yang diberikan dan bentuk soalnya pilihan ganda. Nah, nanti di sini soal yang sudah saya buat akan saya konsultasikan kepada para ahli yang ahli di bidangnya gitu ya, untuk memberikan masukan pada soal yang sudah saya bikin sesuai dengan kisi-kisi instrumen yang sudah saya buat. Nanti kisi-kisi instrumen ini pun akan saya konsultasikan lagi apakah sesuai dan betul untuk bisa mengetes si assessment HOTS pada aspek abstraksi matematis ini sendiri gitu ya. Jadi sekian sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Apakah untuk Ibu dan teman-teman mohon masukannya. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Udah dipresentasikan. Ini tadi apa fokusnya penelitiannya di pengembangan instrumen ya? Ya, Ibu. Assessment, high order thinking skill. Tadi HOTS-nya ya? Ya. Tadi indikatornya C1 sampai C6 tadi ya? Ya, betul, Bu. Sama apa lagi? Coba lihat atasnya judulnya. HOTS pada aspek kemampuan abstraksi matematis. Ya. Kepulauan Riau. Oke. Abstraksi matematisnya indikatornya ada?
Ini Bu, ada ya dari 1 sampai 4 Ibu nih. Ngambil punya siapa tuh? Yusepa. Iya Bu. Siapa itu? Ada dari Jurnal. penelitian, iya artikel Ibu, bukan artikel. Yusepa itu ngambil punya siapa? Yusepa Coba ditelusuri lagi. Iya Bu, boleh. Tapi nanti Bu, nih saya ingin bertanya juga Bu, kan kalau untuk indikator kemampuan abstraksi matematis ini untuk secara umumnya tidak ada yang sudah merumuskan. Jadi apa saja indikatornya. Jadi saya di sini kan abstraksi ini banyak ya Bu ya, ada levelnya, berdasarkan level, berdasarkan proses, ada yang mengidentifikasikan berdasarkan berbagai macam gitu. Nah, itu boleh nggak Bu saya ambil kayak misalnya, oh ini bisa saya ambil, saya jadi berbagai macam artikel gitu, itu tidak apa-apa Bu? Atau saya harus mencari yang sudah pakemnya gitu? Ya cari aja, misalkan nih tadi Yusepa nih ngambil punya siapa gitu ya, kita lihat dulu yang pertama kali siapalah abstraksi matematis tuh indikator utamanya apa dulu gitu ya, pakemnya apa dulu. Nah kemudian lihat kebaruannya saat ini gitu, jurnal-jurnal terbaru. Dan Yusepa nih internasional bukan? Dia nasional Bu, nggak internasional. Dia jurnal Coba cari yang jurnal-jurnal internasional, kayak gitu, yang benar-benar juga rujukannya dipercaya. Kalau nasional banyak, tapi kadang-kadang kita nggak tahu ya kredibilitasnya juga gitu. Tapi kalau internasional kan juga reviewnya kan juga nggak semudah itu, gitu loh. Jadi cari aja pakemnya, abstraksi matematis nih indikator utamanya seperti apa. Kemudian cari artikel didukung dengan artikel-artikel terbaru, kayak gitu. Oke Ya. Bu. Iya. Ini level sama indikator itu beda ya. Level itu kayak tingkatan, kayak gitu. Iya, Tapi betul yang Bu. indikatornya, Iya. cari aja. Ya, oke Bu. Ini kan udah ada Yusepa. Pasti Yusepa ini pasti ngerujuk punya siapa kan? Coba Iya. aja ditelusuri kayak gitu. Oh gitu. Kemudian Tapi kalau dia ngambilnya dari buku gitu gimana Bu? Misalnya Yusepa ini ngambilnya dari buku gitu, atau dari apa maksudnya dari profesor lain gitu misalnya yang tidak ada artikelnya gimana Bu? maksudnya nggak ada artikelnya, dia ngerujuk punya siapa? Kenal be orangnya. Kan nggak mungkin. Iya, kayaknya sih gitu Bu. Tapi dari buku sih Bu, kalau saya baca dari Yusepa ini sepertinya dari buku, karena saya cari tidak ada Bu artikelnya itu. Berarti berbayar berarti artikel tersebut. Ada tapi mungkin berbayar mungkin ya. Iya. Ya mungkin Bu kayaknya. Iya, cari Jadi aja. saya nggak Kalau bisa. buku, Kalau gitu biasanya gimana? kalau yang lama-lama mungkin ada yang buku nggak apa-apa, tapi disesuaikan juga yang terbaru. Kan pasti ada perubahan kan, kayak gitu. Iya. Jadi punya ada grand teorinya kayak gitu. Kalau menurut saya sih. Kita boleh pakai yang lama, tapi sebagai ini loh, kayak grand teorinya. Oke, kayak misalkan saya kemarin motivasi, grand teorinya Bandura, punya saya menggunakan punya Bandura. Tapi nanti saya juga menggunakan jurnal-jurnal yang terbaru, melihat perkembangannya, kan pasti berubah kan, seperti Iya, itu. Oke Bu. Ya, Oke Bu. apa-apa. Nah, kemudian ini ada indikatornya apa? Mentransformasikan masalah ke dalam bentuk matematika. Konteks utama dari abstraksi matematis itu apa sih? Kenapa kok sama seperti biasanya gitu? Kunci utamanya apa? Kalau di abstraksi matematis ini Bu ya, kalau di sini saya kalau mengacu pada definisinya itu, jadi di sini mereka tuh dipaksa untuk berpikir abstrak. Makanya saya di sini juga kan mengambil geometri itu agar proses abstraksinya itu terlihat gitu dari kehidupan nyata. Nanti tuh kalau di sini saya kasih contoh AKM-nya aja ya Bu ya. Nah, ini merupakan salah satu AKM itu kan AKM itu tidak seluruhnya HOTS, cuman kan AKM yang ada di asesmen untuk dari Pusmendikbud ini itu kan di dalam AKM itu ada HOTS-nya. Contohnya untuk yang nomor 1 ini aja. Jadi di sini dia menyediakan jembatan,
Terus ini untuk yang geometrinya ya, saya ambil untuk jembatan. Nah, ini kan dari kehidupan nyata disediakan beberapa tipe jembatan seperti tipe Pratt, Howe, Warren. Nah, nanti di sini dibuatkan suatu soal nih. Soalnya adalah untuk menerapkan desain ini, misalnya tipe Warren dibutuhkan tambahan rangka baja berapa meter gitu. Nah, itu kan sebenarnya stimulusnya ini yang saya ambil. Jadi nanti dari stimulus ke hingga dia bisa menjawab itu tidak ditunjukkan menggunakan rumus apa, menggunakan apakah dia ingin menggunakan segitiga, apakah ingin dia menggunakan trigonometri, apakah dia ingin, kan dia bisa berbagai macam bentuk penyelesaian untuk mencapai ini gitu. Jadi dari Ini proses abstraksi itulah. ya? Iya Bu, Saya nggak betul. tahu abstraksi itu kayak apa, saya nggak kurang tahu. Coba dipahami lagi abstraksi itu apa. Kalau kita ngomong abstrak, berarti kan emang kita nggak bisa mendeskripsikan kan seperti apa. Abstrak kan di otak kita gitu ya. Nah, di sini ada gambarnya gitu ya. Berarti kan kelihatan konkret ya. Iya, Nah, konkret. kalau tapi di sini abstraksi loh. Siswa tidak perlu tanpa ada ilustrasi kan harusnya siswa bisa ya ininya. Tapi di sini Iya. kayak nah itu bagaimana? Apakah ini bisa dikatakan untuk abstraksi? Coba dipikirkan kembali. Makanya saya Ibu coba benar-benar mendalami abstraksi matematis itu kayak apa. Karena ini ada gambarnya seperti ini, ada ilustrasi seperti ini, gitu ya. Ini kan siswa sudah ini ya, gimana nih membangun abstraksinya. Kan Iya, udah tapi oke, emang siswa nggak dibawa ke jembatan ini, oke. Kan nggak mungkin juga, tapi kan udah dibangun secara konkret melalui gambar. Tapi kalau benar-benar abstraksi yang benar-benar ini, bagaimana? Coba dipahami lagi. Itu sih saran saya. Terus tadi pakai pilihan ganda ya soalnya ya. sebenarnya banyak sih Bu. Apakah bisa nanti kalau bisa tuh jangan pilihan ganda lah, coba yang uraian kayak gitu. Itu saran, tapi nanti nggak tahu lagi ya tergantung sama pembimbing. Ini masukan aja dari saya. Kemudian untuk kreasi, nanti kan juga menghubungkan antara abstraksi atau abstraksi kan sudah tadi ya. Kira-kira tadi itu bisa masuk abstraksi atau tidak, itu kan tadi. Kemudian kalau HOTS sendiri kan ada C1 sampai C6. Tadi kan ada analisis yang HOTS kan, berarti yang atas kan, level atas kan. Analisis, evaluasi, sama kreasi. Nah, nanti khususnya yang kreasi katanya ya, harus open-ended. Coba dipahami lagi, open-ended itu maksudnya apa? Apakah hanya sekedar, ketika saya mendengar Ibu bilang, alasannya bagaimana, apakah hanya sekedar itu? Setahu saya kalau open-ended jawabannya banyak. Seharusnya lebih dari satu. Kalau contoh soal yang tadi, apakah itu kan hanya satu jawaban berarti kan? Konvergen kan? Apakah itu bisa dimasukkan ke HOTS juga soal tadi itu? Itu. Bisa dipahami ya, Bu, ya? Mungkin itu sih masukan dari saya. Iya Bu, paham Bu. Jadi dia bisa 2 jawaban benar misalnya kayak gitu ya Bu ya? Jadi bisa berbagai jawaban benar. Oke. Ya Bu, sebenarnya ada sih Bu, jadi nanti sebenarnya itu tidak hanya pilihan ganda, ada yang benar salah seperti multiple yang tapi benar gitu. Misalnya nanti disediakan 4 pernyataan itu ada 2 yang benar, jadi dia harus menentukan, seperti itu kan juga bisa, ada uraian juga bisa. Cuman ini karena belum saya konsultasikan kepada pembimbing sebaiknya seperti apa, atau saya membuatkan berbagai macam bentuk soal, tidak hanya pilihan ganda uraian saja, bisa dalam bentuk lain kan juga bisa ya Bu ya. Jadi cuman belum dikonsultasikan aja. Misalkan benar salah juga, apakah bisa cocok masuk menciptakan? Tadi katanya kepingin open-ended, kalau benar salah kan hasilnya pasti akan konvergen juga. Ini tolong dipikirkan lagi. Ya, inginnya open-ended. Kan lebih dari satu. Iya, Nah, dapat dipikirkan lagi. Tapi udah bagus, tapi nanti saya ingin pertemuan berikutnya, berarti minggu ini ya, harus ada artikelnya, harus ada instrumennya minimal, paling nggak draftnya, gitu ya. Oke, dia udah mengumpulkan indikatornya. Iya. Oke, Ibu, ada maaf, lagi? kalau untuk draftnya itu Bu, berarti saya harus membuat contoh soalnya apa gimana Bu? Apa untuk Iya, boleh. instrumennya saja? Iya, boleh instrumennya, soalnya juga untuk dibahas Soalnya bersama. mungkin kalau soalnya kan Bu, saya nggak mungkin saya bisa selesaikan semuanya tuh Bu, karena kan saya harus mengkonsultasikan lagi sama ahlinya, pembimbingnya gitu Bu. Jadi mungkin saya bisanya cuman paling banyak ya mungkin 2 sampai 3 stimulus, berarti sekitar 6 soal gitu tidak apa-apa Bu? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kan cuma draft itu kan pasti ada revisi lagi kan? Iya, betul. Kan nggak langsung. Nggak apa-apa. Yang penting ada dulu yang menggambarkan setiap indikator. Kan udah ada indikatornya tadi. Oh iya, betul.
Siap. Baik, Bu. Oke. Terima kasih. Berikutnya siapa? Kalau bisa 5 ya hari ini selesai. Jadi Rabu iya. Rabu depan udah selesai ini. Saya izin stop share ya, Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bu. Berikutnya Bu siapa? Siapa berikutnya? Siapa aja yang sudah siap silakan. Biar cepat selesai juga. Malam minggu ya juga ya. Ayo. Mungkin saya ya, Bu. Ya, silakan. Izin share screen, Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Flavia dan teman-teman, izinkan saya untuk mempresentasikan variabel penelitian saya. Variabel kelihatan ya? penelitian. Pakai HP ya? Oh iya, Bu, pakai HP. Kalau laptop nggak bisa ya? Oh Nggak enak juga iya, kalau Bu. Kebetulan laptop saya lagi diinstal, jadi nggak bisa. maksudnya diinstal. Lagi perbaikan gitu, Bu. Apa? Laptop saya sedang tidak bisa digunakan, Bu. Kenapa? Lagi diinstal, Bu, ada masalah. Jadi saya menggunakan HP. Install apa ya? Install atau males? Males. Enggak, Nah, Bu, males. fokus Ayo saya. buka laptop. Pakai laptop aja. Mungkin yang lain ya. Mana Ganti ya? laptop aja. Ganti platform. Nggak enak, kecil banget di sini. Saya nggak kelihatan juga. Aduh, gimana ya? Sebentar, Bu. Saya sih pakai laptop loh ya. Allah, gimana? Sebentar ya, Atau Bu. mungkin yang lain dulu. Sambil mempersiapkan laptop, yang lain dulu yang sudah siap siapa? Silakan. Pakai laptop ya, Bapak Ibu ya. Silakan. Atau mungkin ini sambil mempersiapkan yang lain dulu mungkin. Silakan. Pokoknya pakai laptop. Bisa di stop share ya. Nggak perlu ditampilin juga WA-nya. Siapa yang mungkin nggak apa-apa yang lain sambil mempersiapkan laptopnya? Mungkin siapa? Silakan. Biar cepat selesai. Sekilas saja juga nggak apa-apa. Kamu Har, ayo kamu Har. Tok. Saya Bu Flavia. Oh, boleh. Ya, terserah udah siapa aja. Biar cepat selesai juga. Ayo kamu mulai. Iya, siap Ibu. Izin share screen ya Ibu. Udah kelihatan, Mariam? Halo? Sudah, Udah Kak, udah. Wah, agak nge-lag nih kayak ini internet ini. Oke, baik. Ibu Flavia dan teman-teman. Sebentar, Bu. Ada apa, Nak?
Oke, baik. Mohon maaf Ibu, saya ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Flavia dan teman-teman sejawat mahasiswa yang mengikuti mata kuliah pengembangan instrumen penelitian. Izinkan saya, Bambang Bu, untuk memaparkan perkembangan dari hasil yang telah saya bikin gitu ya buat di sini judulnya pengembangan bahan ajar elektronik menggunakan LMS Moodle dengan pendekatan matematika realistik untuk meningkatkan kemampuan pemahaman matematis di SMP karakter. Dari Sugiman 2012 bahwa pembelajaran primary sekarang itu sedang dikembangkan di Indonesia dengan memakai konsep dari bawah ke atas atau bottom up. Dalam hal ini, guru didorong untuk berinisiatif secara aktif dalam menerapkan PMRI sesuai dengan kondisi lingkungan kerjanya masing-masing. Nah, di dalam catatan Sutarto Hadi menambahkan bahwa berhasilnya implementasi PMRI di Indonesia bergantung pada 3 syarat. Yang pertama, adanya ketersediaan bahan kurikulum. Kemudian kedua, perubahan keyakinan guru bahwa mengajar matematika berarti menuntun siswa untuk belajar dan mengerjakan matematik atau doing mathematics. Yang ketiga, perubahan siswa dari penerimaan pasif menjadi individu yang mempunyai kemampuan bekerja dan berpikir matematis. Nah, ada yang saya bold di sini karena ada korelasinya dengan bahan atau materi yang saya angkat dalam tesis. Ada berpikir matematis, kemudian ada juga bahan ajar. Nah, dalam conference yang dilakukan Associate Quality Control PMRI di Jogja tahun 2009 kalau tidak salah. Sebetulnya ada standar-standarnya ya, ada 4 standar. Cuman karena konteksnya saya pribadi mengambil standar bahan ajar PMRI, bahan ajar, maka yang saya masukkan di sini hanya standar bahan ajar PMRI saja. Yang pertama, bahan ajar PMRI harus disusun sesuai dengan kurikulum. Yang kedua, bahan ajar menggunakan permasalahan realistik sudah pasti, sehingga kemudian membantu atau menambah motivasi siswa dalam proses belajar matematik gitu ya. Yang ketiga, bahan ajar memuat berbagai konsep matematik. Yang keempat, bahan ajar memuat materi pengayaan yang mengakomodasi perbedaan cara dan kemampuan berpikir siswa. Yang kelima, bahan ajar dirumuskan atau disajikan sedemikian sehingga mendorong atau memotivasi siswa berpikir kritis, kreatif, inovatif, serta berinteraksi dalam belajar. Nah, mikir panjang lebar, kayaknya kita dapat tuh maksudnya kerangkanya ya. Ada yang jelas di sini bahan ajarnya yang penting, bahan ajarnya karena bahan ajar itu memiliki basis PMRI, berbasis PMRI, maka kaitannya dengan kemampuan berpikir matematis, pencapaiannya. Kemudian di frameworks yang ada di 21 Century Skill itu kan ada namanya pembelajaran abad 21 ya. Salah satunya itu ya kemampuan berpikir matematis. Cuma nanti saya bingung ininya, mungkin butuh masukan dari Ibu ya. Instrumen-instrumen dan indikator-indikator yang tadi Ibu jelaskan ke teman saya Oci. Nah, di sini tujuannya kan terakhir prestasi belajar matematika, jadi nanti ada pre dan post testnya juga di penelitian saya sebagai uji keefektivitas. Dalam hal proses matematika, dalam hal proses berpikir matematis ini, di Sumarno memiliki 4 konsep yang berpikir matematis. Yang pertama, kemampuan matematik, keterampilan matematik, melaksanakan proses matematik, dan tugas matematik. Nah, dimensi berpikir matematis ada 5 di Sumarno, lanjutannya ini Ibu izin. Yang pertama, pemahaman matematik, pemecahan masalah matematik, penalaran matematik, koneksi matematik, dan komunikasi matematik. Nah, beberapa yang telah saya lakukan yaitu analisis, harusnya ada ini ya,
alur atau cara sampai bahan ajar itu sudah prosesnya gitu ya, skenario proses pembuatan bahan ajar, tapi di sini tidak saya cantumkan karena memang belum jadi juga. Nah, tapi di sini beberapa literasi yang saya pelajari di tesis ada, sama skripsi juga ada. Ya, karena harus jujur Bu, skripsi juga ada. Kisi-kisi lembar validasi ada bahan ajar kelas 7 di sekolah menengah pertama ahli materi. Semuanya ada aspek kelayakan isi, kesesuaian materi dengan KD, deskripsinya, materi yang disajikan mencakup semua materi yang terkandung dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar KIKD. Keakuratan materi, konsep yang disajikan tidak menimbulkan banyak tafsir sesuai dengan konsep yang berlaku. Kemutahiran materi yang disajikan mulai dari pengenalan konsep, latihan, sampai dengan interaksi antar konsep. Nah, yang dimanfaatkan oleh yang ada diamanatkan oleh kompetensi dasar, dan terakhir mendorong keingintahuan. Masalah dan latihan soal yang disajikan mendorong siswa untuk mempelajari lebih lanjut dan mendalam. Penyajiannya, karena aspek kelayakan penyajiannya itu dalam bentuk media elektronik gitu ya, basisnya learning management system, learning management school, Moodle. Jadi ada di LMS sekolah. Banyak teknik penyajiannya, konsep ini berdasarkan bahan ajarnya dulu. Kemudian ada pendekatan matematika realistiknya berdasarkan yang telah kita pelajari bersama di mata kuliah PMR. Ada 5 karakteristik kontekstual, kemudian menggunakan konteks atau fenomena, menggunakan model dari informal menjadi formal, model of atau model of, atau model for ya kalau nggak salah gitu ya, menggunakan kontribusi dan produk siswa, interaktif dan keterkaitan. Nah, di kontekstual, masalah dan latihan soal yang disajikan kontekstual serta dapat dibayangkan atau berkaitan erat deskripsinya. Kemudian menggunakan konteks fenomena yang ada di Indonesia, jelas karena kita berada di negara Indonesia atau daerah ya, karena berbeda ya konteks daerah. Makanya kemudian banyak PMRI bukan berasumsi ya, mengerucut ke dalam kearifan lokal, budaya lokal. Kemudian menggunakan model dari informal menjadi formal gitu ya. Aktivitas yang diberikan mendorong siswa untuk menemukan suatu konsep dengan menggunakan permodelan dari informal menjadi formal, serta dengan menggunakan giant intervention, ya penemuan terbimbing. Kemudian menggunakan kontribusi dan produksi siswa, masalah, aktivitas, tugas, dan latihan soal yang disajikan memuat masalah matematis yang dapat mendorong tumbuhnya kemampuan menganalisis, sintesa, memecahkan masalah, dan membuat konklusi dari apa yang dipelajari oleh siswa. Interaktif, harus jelas interaktif, adanya latihan soal yang disajikan dapat mendorong kerjasama, diskusi antar siswa, dan bisa mungkin mempresentasikan di depan kelas, dan keterkaitan. Masalah, aktivitas, tugas, dan latihan soal yang disajikan berkaitan dengan cabang ilmu pengetahuan lain, katakanlah jadi sebagai pemicu untuk memanfaatkan pengetahuan yang sudah dimiliki siswa. Nah, ini permuatan budaya lokal saya belum dapat Bu, karena mungkin ini salah satunya harusnya itu diisi oleh apa ya tadi itu. Nah, saya lanjut dulu deh. Nah, deskripsi butir penilaian ahli materi aspek kelayakan isi menurut Badan Standar Nasional Pendidikan. Ada kelengkapan materi, keluasan materi, kedalaman materi, keakuratan konsep dan definisi, keakuratan fakta dan data, keakuratan istilah, gambar, karena berkaitan dengan bahan ajar ya, elektronik ya.
Menggunakan contoh kasus yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari menciptakan kemampuan bertanya. Ada juga aspek kelayakan penyajian yang menurut BSNP itu ada keruntutan konsep, contoh-contoh soal dalam setiap kegiatan belajar, soal latihan pada setiap akhir kegiatan belajar, pengantar, dan keterlibatan peserta didik. Kemudian aspek kemampuan berpikir matematis. Nah, di sini masih apa ya Bu ya? Sedikit literaturnya ya, harus indikator-indikator apa yang kita gunakan dalam mengukur sejauh mana kemampuan berpikir matematis, karena saya bingung Bu, karena ada 5 gitu ya, ini apakah, tapi belum saya tanyakan ke dosen pembimbing saya ini Bu. Ada pemahaman matematika, kemampuan siswa dalam menjawab suatu pertanyaan matematis yang kemudian disertai dengan alasan atau reasoning yang jelas dan tepat. Ada problem solving, abilities ya, pemecahan masalah matematik. Pemecahan masalah tidak hanya menjadi sasaran belajar, tetapi sekaligus sebagai cara untuk melakukan proses belajar itu sendiri. Kemudian ada reasoningnya, penalaran, koneksi antar cabang matematika, mungkin siswa melakukan penalaran matematik secara analitik dan sintesis. Kemudian keempat, koneksi matematik, kaitannya adalah 2 hal atau lebih yang atas dasar alasan tertentu dan dengan langkah tertentu sampai pada satu kesimpulan. Yang kelima, komunikasi matematis, menggunakan bahasa matematika secara akurat dan menggunakannya untuk mengkomunikasikan aspek penyelesaian masalah. Ada kisi-kisi kepraktisan, uji kepraktisan itu yang tadi validitas, sekarang uji kepraktisan. Ada untuk para pendidik karena harus dapat data sebagai comparison. Kisi-kisi instrumen respon peserta didik. Dan terakhir uji keefektifan siswa, keefektifan bahan ajar yang dibuat kok siswa. Ada kemampuan berpikir matematis, ini saya belum Bu. Paling tidak itu Bu, instrumen-instrumen yang kemudian sudah dibayangkan dalam pemikiran tesis ini. Mudah-mudahan nanti ada sebuah pengayaan dari Ibu atau masukan dan teman-teman tentunya jika bersedia. Cukup dari Bambang, Ibu, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata yang keluar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, tadi fokusnya ke bahan ajar, Bu. Bahan ajar ya, pengembangan bahan ajar ya. Baik. R&D berarti ya. Baik, Bu. Ya. Nah, di situ tadi ada PMRI ya, RME kan? Iya. Nah, di Ya, Bu, situ RME, Bu. indikatornya apa? PMRI berarti ini ya, pendekatan ya, sintaks berarti ya. Pendekatan. Sintaks. Sintaksnya mana tadi? Sintaksnya ini, Bu. Sintaks langkah-langkahnya ya berarti ya. Oh, itu belum, Bu. Yang tadi saya tadi udah saya presentasikan sintaks. Harus belum, Bu, itu, Bu, belum. Belum. Nah, ditambahin ya Pak ya, dicari ngerujuk punya siapa. Bentar, Bu. Apa, Bu, sintaksnya ya? Kalau pendekatan, model itu kita pakai sintaks gitu ya. Tapi kalau misalkan kayak kemampuan, disposisi, nah itu indikator biasanya. Siap, Ibu. Nah, tadi pemahaman matematika. Tadi ada indikatornya ya, tapi Ya. indikator MRE itu maksudnya gimana? Saya jadi bingung ya indikator MRE. Ada kontekstual, ada juga interaksi. Coba mungkin dicari kekhususan dari RME ini apa? Kita ngurusin punya siapa? Ini punya kekhususan RME ya, Bu.
Ini saya baca di Bisa dibesarin nggak ya? eh, Ini bisa dibesarkan nggak nih? Tadi saya pakai HP kekecilan, ini sekarang pakai laptop tapi dibagi 2. ya, sudah Bu. Nah, Sudah Bu. oke. Adi mau Jadi punya kan siapa ini nih? saya skripsi Bu. Bapak ini tesis ya Pak ya? Derajatnya lebih tinggi ya Pak ya dari skripsi ya Pak ya? Masa mau pakai skripsi Iya Pak? cuma Ya. baik Ibu. Nah jadi Derajat Bapak ini tinggi udah ya Pak. ya Udah tesis, udah apa ya? siap. Apa ya? Udah lulus lah jadi mahasiswa ya. Sekarang kan udah Iya ini benar. S2. Masa kok masih ngerujuk punya anak S1 gitu ya? Levelnya tinggi gitu ya. Baik. Cari Ya. RMI Belum ini dapat sintaksnya aja apa? Bu. Dicari apa aja dunia Siap. internasional ya. Diperdalam lagi kayak gitu. Siap. Sintak ya. Dari bacanya aja makanya secara umum ya kontekstual ya. Terus menggunakan konteks yang gitu sehari-hari. Ya ini kalau Iya. S1 hanya seperti ini gitu ya. Kekhususan Ya. dari RME sendiri itu apa? Saya belum nangkap. Interaksi pembelajaran biasa Siap. juga ada interaksi, nggak perlu MRI, nggak perlu RME juga pembelajaran selalu ada interaksi. Kekhususan dari RME itu apa? Itu ya. Ciri khasnya Sintaksnya. gitu ya Bu ya berarti ya. Ya, sintaksnya. Oh, Ustaz. Kemudian pemahaman matematika ini apa? Belum ada tadi kan? Iya, belum Bu. Hanya deskripsi aja kan? Iya, betul. Deskripsi saja ini. Cari indikatornya Pak ya. Apa NJTM atau apa saya tidak tahu. Sama Pak ingin rujuk punya siapa? Kapan seseorang Baik. dikatakan paham matematikanya secara matematis? Karena pemahaman sama pemecahan juga beda kan? Itu beda. Iya. Maksudnya kemampuan berpikir matematis, indikatornya apa? Belum ada. Ya kan? Itu. Terus Saya belum tadi ada Bu indikator. dicari Pak. Itu memang Siap. butuh perenungan ya. Mencari banyak anotasi. Banyak banget. Tadi Ya, siap tadi Ibu. mana? Bisa dilihat blueprint-nya yang tadi. Instrumen apa aja tadi? Yang ini Bu. Apa nih? Yang blueprint yang mana Bu? Mohon maaf Bu. Instrumennya apa aja ya instrumennya? Nanti. Oh. Mana ya? Udah Bu. Apa nih? Instrumen respon siswa ya? Dibesarin nggak bisa ya? Nah, ini Respon pengobatan didik. apa nih? Lembar validasi. Lembar Lembar Instrumennya validasi. ada apa sih ya? Instrumennya apa saja ya? Validasi, efektivitas, sama kelayakan Bu. Instrumennya apa saja ya? Saya nggak cari ini analisisnya. Instrumennya apa saja? Bentar. Ini Tadi bahan ajar, ini menggunakan komik. Ini skripsinya siapa ya? Ini asal comot ya? ini bukan asal comot juga Bu. Tadi katanya bahan ajar, ini kok komik. Bahan ajarnya berarti apa aja? Yang bahan bawah, ajar berarti masuk ini ya? RPP, semua juga masuk kan? masuk. Tapi ini belum saya perbaiki Bu, belum saya edit Bu. Bahan ajarnya apa aja? Ada presentasi, ada PPT, video pembelajaran, LKPD, terus
apalagi apa LKPD ya udah Bu, RTP, modul Ini kayak ngancap tapi nggak dia ini ya. semuanya masuk ke Tadi upload di modul, LMS Ibu. tadi modul, Kak di sini komik. Ini Kompas punya siapa? Kelihatan Kompas ya? Iya, betul. Yang bawah PPT. Kompas. Iya, ketara banget ini punya orang nih. Nggak tahu modul PP. instrumennya apa saja. Gini aja ya untuk Pak Bambang Fadoni, kayaknya nih masih bingung mau arahnya kemana, instrumennya nggak tahu menggunakan apa, kalau menggunakan bahan ajar, dipastikan lagi bahan ajarnya apa. Jika menggunakan modul, nah itu disesuaikan Oh. Pak, indikatornya apa, sintaks tadi kan makanya saya minta sintaks RME-nya tuh seperti apa. Kemudian pemahaman matematika indikatornya itu apa. Itu kayaknya saya udah setiap pertemuan saya selalu bahas ini deh kayaknya. Ya. Terus diintegrasikan. Nah, nanti Bapak pikirkan bahan ajarnya tuh apa. Saya mau modul, berarti minimal Modul. ya ini ya, pertemuan berikutnya harus ada draft ininya, blueprint-nya, draft-nya lah ya. Modulnya seperti apa Iya, siap. gambarannya. Jangan siap Sintak. nanti endingnya juga kayak gini juga, Ya. ngopi punya orang. Enggak, Bu. Ya, ngomongnya siap-siap dari kemarin juga siap-siap terus ya. Selalu seperti itu ya. Saya nggak tahu nih kenapa. Baik, Bu. Kayaknya dosennya kesabaran nih kayaknya. Ibu sudah sangat baik, Bu. Ya, RME Ya, Bu. sintaksnya Jadi ada sama saya fokuskan ke modul aja, Bu. pemahaman matematika. Terus Ya, instrumennya indikator, apa? Mau pemahaman pedoman indikator. wawancara? Instrumennya mau apa? Mau pedoman wawancara? Atau mau angket? Tadi kayaknya ada angket ya. Mau angket? Atau seperti apa? Misalnya untuk menguji kepraktisannya. Kalau untuk efisiensinya ya nanti kan ini ya. Bisa tes, bisa ya uji tes itu. Nanti kan dibandingkan ya. Dibandingkan pakai uji T. Kayak gitu. Efisiensi apa ya? Siap. Ya udah tes itu aja kayaknya. Tes ya. aja, Bu. Post tes ya, Bu ya. Ya tesnya juga harus disesuaikan ya Pak ya. Sesuai dengan pemahaman matematikanya, indikatornya. Itu aja ya, kayaknya ini masih kasar banget. Tolong diperbaiki ya Pak ya, jangan tetap seperti ini untuk pertemuan berikutnya. Kalau modulnya seperti apa, instrumennya katanya menggunakan misalkan pedoman wawancara, ya berarti harus ada pedoman wawancara atau observasi ya silakan. Kalau pakai angket boleh, tapi juga disesuaikan dengan indikator dan sintaksnya. Oke, terima kasih udah dipresentasikan. Kemudian berikutnya siapa? Bu Tuti ya? Tuti ya, Bu. Tuti dulu. Ya, Bu Tuti. Terima kasih, Bu. Duh, tadi saya ke lab, Bu. Sorry, Bu, keluar. Siapa berikutnya? Bu Tuti? Ya. Silakan, Bu. Mungkin sekilas-sekilas aja ya, biar cepat juga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya mempresentasikan variabel penelitian saya, Bu Flavia dan teman-teman. Sebelumnya, ini saya belum menyusun instrumennya, tapi saya sudah mencari variabel dan indikatornya. Judulnya pengembangan desain pembelajaran PMRI berbantuan GeoGebra untuk meningkatkan kemampuan host siswa. Nah, pengembangan desain penelitiannya saya menggunakan desain based research karena
pendidikan dan instruksional proses desain yang di dalamnya memiliki proses kegiatan analisis, desain, evaluasi, dan revisi sehingga mendapatkan hasil yang memuaskan. Salah satu kelebihan dari DBR, metode ini dapat menyelesaikan masalah individual maupun yang melibatkan banyak orang maupun yang sedikit gitu. Sehingga dalam penelitian menggunakan DBR tidak perlu menggunakan banyak subjek, 2 saja sudah cukup gitu. Dan menurut Amil dan Rivers ada 4 tahapan pada metode. Sebentar, Bu. Kok macet ya? Sebenarnya desain based research itu banyak modelnya gitu. Ada menurut Bloom, ada menurut Collins, ada menurut Rivers. Tapi saya di sini memilih menurut Amil dan Rivers gitu. Dapat dilihat pada gambar di atas bahwa ada 4 tahap umum pada metode penelitian DBR, yaitu identifikasi dan analisis masalah, perencanaan solusi, siklus berulang dalam pengujian dan penyempurnaan rancangan, refleksi untuk menghasilkan prinsip-prinsip desain dan implementasi. Boleh dilanjut, Bu. Pertama, ke atas lagi, Bu. Nah, yang pertama Maaf, Kak, kalau adalah iya, kalau yang variabelnya yang mana ya? Kayaknya ini lebih ke metodenya ya. Oh, variabelnya itu yang PMRI sebenarnya. Langsung ke sini aja kali ya? Oh, boleh, Kak. Nah, RME di Indonesia sangat efektif untuk membantu guru dalam meningkatkan kemampuan matematika siswa dengan mempertimbangkan jumlah sampel dan lama percobaan. Lalu berdasarkan kajian teori keunggulan pendekatan pendidikan matematika realistik dengan berorientasi pada kemampuan berpikir tingkat tinggi adalah tentang proses pembelajaran yang dirancang agar peserta didik secara aktif mengonstruksi konsep, prinsip, atau karakteristik RME. Dan karakteristik RME yang digunakan dalam penelitian ini menurut Grand Measure gitu prinsipnya, yaitu penemuan kembali secara terbimbing, fenomena pembelajaran, lalu model-model yang dibangun sendiri, lalu ketiga prinsip RME tersebut dikolaborasikan dalam pembelajaran sehingga siswa tidak mudah bosan. Berdasarkan kajian penelitian terdahulu, mengungkapkan realistic mathematical education, ini pendekatan yang kontekstual gitu untuk situasi siswa belajar aktif dan guru sebagai fasilitator. Pendapat tersebut bermakna bahwa pendekatan matematika realistik berasal dari masalah kontekstual
di mana dalam situasi tersebut siswa harus aktif dalam pembelajaran dan guru bertindak sebagai fasilitator. Pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran matematika realistik dalam penelitian ini menggunakan yang tadi menurut Grand Major gitu. Terus untuk mempermudah dalam pelaksanaan proses pembelajaran nanti berbantuan alat GeoGebra. Ini karena dalam penelitian sebelumnya dinyatakan bahwa GeoGebra ini mampu memfasilitasi lingkungan belajar siswa secara optimal, baik bagi siswa berkemampuan spasial tinggi maupun rendah. Jadi software GeoGebra memiliki dampak yang signifikan terhadap kemampuan matematika siswa dibandingkan dengan pembelajaran tradisional. Seperti itu. Jadi nanti intinya di dalam pembuatan desain pembelajaran ini akan dirancang dengan berbantuan GeoGebra. Dengan gitu disebutkan. Lalu langsung ke HOTS aja, Kak. Untuk HOTS-nya karakteristik, jadi ada relevansi gitu menurut penelitian sebelumnya antara realistic mathematics education dengan HOTS. Indikator realistic mathematics education mempunyai relevansi dengan high order thinking. Lalu untuk indikator HOTS-nya meliputi berpikir kritis dan berpikir kreatif. Kemampuan peserta didik dalam berpikir kritis dengan cara menggunakan logika dan kemampuan bernalar untuk menyelesaikan suatu masalah dan mengambil suatu keputusan. Seperti itu, Bu. Kak Maria boleh ke bawah lagi. Langsung. Dan nanti ini kan desain research gitu. Jadi ini indikator yang digunakan pada penelitian HOTS ini menilai kemampuan berpikir tingkat tinggi, mengarah pada permasalahan kontekstual, karakteristik yang digunakannya, soalnya gitu. Lalu analisis kompetensi yang digunakan, membuat kisi soal, menentukan rangsang berdasarkan masalah kontekstual, membuat pertanyaan soal, menyusun kunci jawaban, dan pedoman penilaian, peran instrumen penilaian berbasis HOTS, dan menyiapkan generasi memasuki abad 21. Nanti dari soal-soalnya, kemajuan daerah meningkat dan menumbuhkan semangat belajar, memperbaiki kualitas penilaian. Nanti kan di penelitian ini ada 2 siklus. Siklus yang pertama itu untuk pengenalan dari permasalahan matematika realistik itu sendiri. Di siklus yang kedua nanti pada pemberian soal-soalnya. Seperti itu, Bu. Dan Ini penelitiannya fokusnya kemana ya? Fokusnya ke peningkatan high order thinking, Bu. Ke desain pembelajaran yang tujuannya itu untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Variabelnya hanya apa saja?
Tadi ada RME kan ya? Itu iya untuk pendekatan pembelajarannya menggunakan RME dan untuk supaya subjek yang dirasa masih abstrak itu supaya lebih jelas berbantuan Ini GeoGebra siapa juga. ya, Bu ya? Ini ngerujuk punya siapa ya? Tadi host-nya mana indikatornya? Dari artikel, Bu. Artikel apa ya? Artikel yang saya kutip, Bu. Iya apa? Ada banyak indikatornya, Bu. Ini tulisan sendiri atau bukan? Kayaknya bukan ya. Oh, kalau ini bukan, Bu. Dari artikel saya ambil indikatornya. Nanti untuk instrumennya baru saya buat sendiri, Bu. Gini ya, Bu ya. Cari, tadi kan ingin meneliti ini, desain riset. Kalau mau desain riset terkait dengan host, cari indikator host-nya. Ya, Bu ya. Indikatornya apa? Udah ketemu belum? Halo? Halo? Halo, Bu. Maaf, Bu. Tadi jaringannya. Ini kan mau desain riset. Berarti nanti hasilnya Iya. apa? Hasilnya desain pembelajaran, Bu. Oke, berarti harus tahu dulu kan, indikator host itu yang mana. Udah ketemu belum? Oh, ada banyak, Bu. Tapi nanti Di apa? yang Yang dirujuk saya yang mana, Bu? tentukan Yang dirujuk. Apa indikatornya yang dirujuk? Kapan seseorang dikatakan telah berpikir tingkat tinggi? Telah mengalami higher order thinking itu kapan? Harus ada indikatornya kan? Apa Oh, itu? iya. Apa itu? Ketika dia telah mampu mengerjakan yang pada di taksonomi belum itu ya, Bu ya? Nggak tahu, itu kan penelitiannya Ibu, bukan saya. Saya kan nggak Iya. meneliti host. Yang saya baca itu, Bu. Apa? Indikatornya apa berarti? Sebentar. Ini indikatornya juga nggak tahu ya. Host-nya nggak tahu indikatornya apa. RME, sintaksnya apa? Yang indikator HOTS itu meliputi level menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi, Bu, dari C4 sampai C6. Itu kalau Apa ini? menurut suaranya, ya Allah. Menilai kemampuan berpikir tingkat tinggi yang di ini terakhir yang menurut Helmawati, menurut Widana, Bu. Peran instrumen penilaian berbasis host. Saya cari indikatornya. Ini menyiapkan generasi. Maksudnya gimana ya? Ini punya siapa sih? Tolong dicari aja ya, Bu ya. Host indikatornya apa saja. Kapan seorang dikatakan dia telah memenuhi high order thinking. Tadi ada apa tadi katanya? Ada menganalisis, mengevaluasi. Maksudnya menganalisis itu apa? Seperti apa deskripsinya? Iya. Saya masih bingung ya. Indikator dari host itu sendiri. Karena kenapa dia dihubungkan dengan level dari taksonomi Bloom? Itu saya masih bingung sampai sekarang. Sampai detik ini saya masih bingung. Apakah seperti itu? Coba dicari lagi referensinya.
indikator dari HOTS. Misalkan emang levelnya menganalisis itu seperti apa. Kapan seorang anak itu bisa mengatakan, oh dia udah bisa analisis, oh dia udah mengevaluasi, oh dia udah mengkreasi. Itu seperti apa? Ya Bu ya, jadi banyak referensi ya Bu ya. Cari anotasi ya Bu ya. Ini kayaknya dari Oh, semester sebelumnya saya suruh ini tapi belum ini ya. Terus RME juga sintaksnya apa? Belum ya? ya. Nah, Saya dicari kira ya Bu di ya. Oh iya, baik Bu. Jika dikaitkan Ini dengan kan RME, ya, ini kan banyak ya. sumber ya Bu. Ya ini kan banyak sumber gitu. Nanti Sumber. saya Ini katanya bukan punya Ibu. Ibu kan belum berarti kan? Iya, ini mengutip dari artikel lain, Bu. Ya Untuk udah, Ibu indikatornya. buat sendiri. Ibu buat sendiri, cari Oh, sendiri. Dicari ini. Ini benar, pidana. Ibu punya. Pidana ini apa? Buku, artikel, atau apa? yang Widana ya, artikel Bu. Artikel, Widana ya artikel. artikel apa? Artikel atau buku? Nasional. Ini kayaknya buku nih kayaknya. Oh iya, kok ada halamannya nih? Dapatnya dari artikel tapi Bu. Oh iya, mana artikelnya? Saya lihat boleh. Oh, boleh. Sebentar, Bu. Mana? Hmm, Sinta berapa nih? Ini kayaknya bukan tulisan sebentar. sendiri ya? Iya, Bu, dari artikel. Artikelnya siapa, Bu? Sebentar. Artikel bukan ya. Coba cari Boleh sendiri izin ya, Bu ya. di sini saya mengadopsi dari Universitas Pendidikan Indonesia gitu. Oh, perpustakaan UPI Edu ternyata tapi bentuk bukunya, Bu. Ibu Dari buat Yusuf. anotasi ya, Bu ya. Bu, buat anotasi ya, Bu ya. Tahu anotasi apa? Cari jurnal-jurnal internasional ya, Bu ya. Cari jurnal-jurnal internasional, kemudian dicari, direview, Bu. Jadi namanya siapa, penerbitnya siapa, kemudian dibaca abstraknya. Kalau itu menarik dan sesuai dengan topik penelitian Ibu tulis, Ibu jabarin di situ. Ya, subjeknya siapa, partisipannya siapa, kemudian dibilang apa. Gitu ya. Terkait dengan HOT seperti apa. Jika ada indikator, ditelusuri lagi. Itu indikatornya, artikel ini ngambil punya siapa. Ditelusuri terus, sampai ketemu. Seperti itu. Oh, berarti Ya, Bu ya. indikatornya bukan buat sendiri juga ya, Bu ya? Cari, Dari Bu. Dicari. dicari. Ibu sekarang ngambil punya siapa nih? Ini kan ngambil dari perpustakaan toh. Nggak tahu Iya. punya siapa itu kan. Nah, Ibu Iya. cari. Jangan-jangan Ibu nggak punya nih artikelnya Widana ini. Nggak punya kan? Iya, Bu. Dari Nggak punya. ini lain Dicari, gitu. Bu. Cariin artikelnya aslinya. Paper aslinya dicari. Ya, Bu ya. Nah, ini Indonesia kan. Saya nggak tahu nih jurnal atau buku. Buku ya. Kok ada halamannya? Coba Ya, dicari. buku, Bu. Gitu. Tadi ngomongnya artikel, sekarang ngomongnya buku. Ketahuan soalnya ada halamannya. Iya, soalnya pas saya buka ternyata di sininya buku gitu, tapi bentuknya PDF. Mendingan gini Bu, Ibu jangan ngopi punya orang lain. Ibu fokusnya apa? Misalnya saya mau fokusnya HOTS Bu, oke nggak apa-apa. Ibu nanti buat anotasi ya Bu ya, buat Excel. Buka itu ya, Excel, menu Excel ya Bu ya. Nah, cari jurnal-jurnal internasional. Mumpung Ibu masih belum nih. Cari-cari jurnal internasional terkait dengan HOTS. Banyak Bu. Di Science Direct. Ya Bu ya.
Nah, kalau Iya, mau Bu. RME boleh nggak apa-apa, cari sintaksnya. Tapi baca artikel sebanyak mungkin. Minimal 1 minggu 1. Jika Bapak Ibu sibuk. Itu minimal. Karena kuncinya itu emang dianotasi. Ya. Jadi ya Bu ya, ini kayaknya belum semua nih kayaknya Bu nih. Cari jika ingin penelitian tentang HOTS, cari indikatornya apa. RME cari bagaimana banyak baca artikel. Jadi anotasinya ditambahin terus Bu. Sekarang Ibu buka Excel-nya, tambahin terus buat anotasi. Nah, terus instrumennya mau apa? Nanti apa pakai angket atau menggunakan tes? Boleh, nggak apa-apa. Ya, tapi harus atau RPP aja kan desain kan sistem pembelajaran. Nanti dikaitkan HOTS dengan RME. Begitu ya, Bu ya? Halo? Iya, baik, Bu. Iya, baik, Bu. Oke, terima kasih. Bisa di stop share. Iya. Kita lanjut lagi ke sampai berikutnya. Saya harap nanti minggu depan harus ada ya, Bu ya, indikator HOTS sama RME. Oh iya, Bisa ya, Bu? insya Allah, Bu. Ya, Bisa, Bu. insya Allah, Bu. Bisa, Bu. Tungguan dong, Bu minimal. Kalau saya tanya, mana papernya? Ada gitu ya. 1-2 lumayan lah. Minimal Iya, cari Bu, siap. indikatornya. Terima kasih banyak, Bu. Iya, jangan tetap lagi. Ya, Iya. ini saya sudah tandain ini. Ayo, siapa lagi? Kurang 2 ya? Silakan. Saya Bu Haryanto. Ya, silakan Pak. Izin share screen ya Bu ya. Ya. Apa sudah muncul Bu yang saya share screen? Iya, sudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Flavia selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan instrumen penelitian serta teman-teman yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya untuk mempresentasikan instrumen terkait dengan penelitian yang akan saya kembangkan, yaitu pengembangan augmented reality berbasis website melalui pendekatan saintifik untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis pada pokok bahasan geometri. Nah, di sini terdapat 3 variabel. Yang pertama adalah kemampuan pemecahan masalah matematis, kemudian yang kedua adalah pendekatan saintifik, kemudian yang ketiga adalah aplikasi augmented reality. Nah, untuk kemampuan pemecahan masalah matematis itu, saya merujuk pada Polya gitu. Nah, adapun langkah-langkah pemecahan masalah, yang pertama adalah memahami masalah, kemudian merencanakan penyelesaian, ketiga menyelesaikan masalah sesuai rencana, kemudian yang keempat melakukan pengecekan kembali. Nah, sedangkan untuk pendekatan saintifik, saya merujuk pada Kemdikbud tahun 2014. Di sini terdapat 5 langkah ya. 5 langkah dalam pendekatan saintifik. Yang pertama adalah mengamati, kemudian yang kedua menanya, kemudian pengumpulan informasi, keempat itu mengasosiasi, dan yang terakhir mengkomunikasikan. Nah, sedangkan untuk augmented reality sendiri, di sini artinya adalah atau definisinya adalah suatu cara untuk menggabungkan benda atau objek maya atau animasi gitu ya ke dalam lingkungan nyata. Kemudian animasi itu diproyeksikan dalam waktu yang real time yang sama gitu ya. Nah, jenis augmented reality itu ada 2. Yang pertama marker based tracking, artinya ada objek yang harus di-scan dulu baru muncul animasinya, atau markerless augmented reality, artinya tanpa ada objek kita bisa memunculkan animasi dalam dunia nyata seperti itu. Nah, ini instrumen yang akan saya kembangkan itu yang pertama adalah angket kebutuhan siswa. Kemudian yang kedua itu adalah wawancara guru, angket validasi ahli media, dan juga ahli materi dan bahasa. Jadi ada 4
Nah, tetapi yang baru saya konsentrasikan itu baru di angket kebutuhan siswa, Bu. Jadi untuk yang lainnya baru sebatas kisi-kisi yang saya buat, tapi saya juga masih merasa perlu perkembangan lagi untuk kisi-kisinya. Sedangkan untuk angket kebutuhan siswa ini, insya Allah sudah dengan pertanyaannya, gitu. Nah, ini mungkin saya ingin diskusikan dengan Ibu dan teman-teman. Nah, yang pertama aspek yang dilihat adalah pembelajaran matematik. Nah, indikatornya adalah bagaimana pendapat siswa tentang pelajaran matematik. Pertanyaannya adalah apakah matematika pelajaran mudah. Nah, kalau opsinya sendiri itu adalah ya dan tidak. Nah, materi pelajaran, aspek yang kedua terkait dengan materi pelajaran. Nah, materi pelajaran ini ada 2 indikatornya, yaitu materi yang dianggap sulit oleh siswa itu apa saja. Nah, di sini sebenarnya akan saya lebih rincikan lagi, tetapi ini bab besarnya matematik ya, aljabar, kalkulus, geometri dan trigonometri, statistik dan peluang. Nah, kebetulan saya di SMA, jadi nanti akan saya lebih rincikan per babnya dari kelas 10 sampai kelas 12. Jadi tidak ditentukan di sini pokok bahasan khusus di kelas 12 saja atau di kelas level tertentu saja, tapi seluruhnya, sehingga angket ini kecenderungannya akan saya kasih ke anak kelas 12 yang memang sudah merasakan semua pokok bahasan di SMA. Nah, kemudian penyebab materi yang dianggap sulit. Nah, di sini saya perlu tahu materi apa saja yang dianggap sulit itu penyebabnya apa bagi siswa itu. Nah, di sini saya memberikan beberapa opsi, yaitu cara penyampaian guru, kemudian apakah dari soalnya atau dari bahan ajarnya yang kurang menarik, atau dari motivasi dan minat dia sendiri gitu dalam belajar matematik. Nah, selanjutnya terkait dengan karena tadi variabel saya pendekatan saintifik, maka di sini saya memasukkan sintak dari pendekatan saintifik. Di sini ada 3 kegiatan mengamati ya. Kegiatan mengamati permasalahan dalam pembelajaran matematik. Nah, pertanyaannya itu apakah kamu diberikan suatu permasalahan matematik pada awal pembelajaran. Nah, kemudian terkait dengan pengajuan pertanyaan ya, apakah guru memberikan kesempatan kamu untuk mengajukan pertanyaan ya ini terkait dengan permasalahan yang sudah diberikan di awal gitu. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya dengan indikator itu pengumpulan informasi, apakah guru memberikan kesempatan setelah mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu, guru tidak langsung memberikan solusinya, melainkan anak itu diberikan kesempatan untuk mencari informasi dari berbagai macam sumber. Nah, ini mungkin bisa nambah satu pertanyaan lagi, apa saja sumber yang digunakan gitu ya untuk mencari informasi tersebut gitu. Nah, selanjutnya berkaitan dengan sintak mengolah informasi, ini pertanyaannya adalah bagaimana cara kamu memahami konsep-konsep matematika. Apakah guru itu memberikan secara langsung konsepnya, atau dia bisa menemukan sendiri konsep-konsep itu dengan mengolah informasi yang sebelumnya sudah dia cari. Gitu. Atau lainnya sebutkan. Nah, terkait dengan sintak yang terakhir, yaitu presentasi, pertanyaannya adalah apakah dalam pembelajaran matematika, kamu diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil yang sudah kamu dapat gitu. Artinya setelah mereka melakukan proses mengolah informasi, apakah hasil itu guru memberikan kesempatan untuk dipresentasikan atau disampaikan. Nah, nanti dari jawaban ini maka saya akan mengetahui apakah dalam pembelajaran matematika sehari-harinya itu sudah menerapkan pendekatan saintifik atau belum. Nah, kemudian terkait dengan pemecahan masalah. Nah, di sini ada 4 ya, ada 4 sintaknya atau indikator ya. Nah, ini masalah matematika diberikan di awal pembelajaran. Nah, pertanyaan saya adalah apakah guru memberikan soal-soal atau permasalahan matematika dengan level soal yang tinggi. Nah, karena memang dalam pemecahan masalah itu soal yang diberikan itu bukan soal yang rutin gitu, harus yang non rutin. Kemudian merencanakan penyelesaian. Nah, di sini pertanyaannya adalah apa saja strategi kamu dalam menjawab permasalahan matematik. Nah, ini kan banyak nih. Saya coba list itu membuat pola, apakah dia bekerja mundur, coba-coba gitu ya. Kemudian membuat simulasi dulu atau menyederhanakan.
atau membuat draft secara berurutan, membagi permasalahan menjadi sederhana. Kalau di luar ini tidak ada, saya menyiapkan opsi terakhir dan dia bisa menyebutkan apa itu. Kemudian dalam menyelesaikan masalah sesuai rencana, pertanyaan dalam angket itu adalah bagaimana cara kamu menjawab soal. Nah, apakah dia memprediksi, dia menggunakan kemampuan berhitung atau aljabar, permasalahan itu disimbolkan gitu ya dengan menggunakan aljabar, atau permasalahan itu dijawab dengan menggunakan konsep geometri seperti itu, atau dia menggunakan kalkulator. Nah, ini yang terakhir yang biasa dikerjakan anak zaman sekarang selama pandemi itu, apakah dia menggunakan aplikasi penjawab soal matematik. Nah, ini memang banyak beredar gitu ya. Ini bisa berbasis web atau berbasis aplikasi. Nah, selain itu bisa juga disebutkan. Selanjutnya, indikator terakhir, apakah dia melakukan pengecekan kembali. Nah, maka pertanyaannya, apakah kamu mengecek kembali jawaban yang sudah kamu temukan? Jawabannya ya atau tidak. Selanjutnya berkaitan dengan bahan ajar. Nah, kami perlu tahu bahwa bahan ajar apa saja yang biasanya guru gunakan dalam pembelajaran matematik. Apakah guru itu hanya berpaku pada buku paket, atau ada modul yang memang guru siapkan, atau ada salin dia atau PowerPoint, atau guru juga membuat website pembelajaran, atau menggunakan website pembelajaran yang sudah sediakan oleh pemerintah, atau yang lain seperti itu. Kemudian apakah juga menggunakan komik? Kalau dari 5 ini tidak ada, siswa bisa menyebutkannya di opsi ke-6. Kemudian pendapat tentang bahan ajar yang digunakan. Apakah dalam bahan ajar yang digunakan itu kurang menjelaskan materi secara detail sehingga tidak membantu kamu memahami pokok bahasan yang dianggap sulit tadi, gitu. Nah, ini harapannya sih anak itu menjawab iya ya. Karena kalau tidak berarti pengembangan saya tidak perlu dilakukan gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan pengembangan bahan ajar. Nah, pendapat siswa mengenai pengembangan bahan ajar ini, apakah perlu adanya bahan ajar baru? Nah, ini harapannya ya gitu ya. Kriteria bahan ajar yang diinginkan. Nah, di sini saya mencoba untuk menjabarkan bahan ajar seperti apa yang kamu inginkan. Apa tampilan menarik, terdapat contoh dan soal yang mengasah kemampuan berpikir tingkat tinggi, materi yang disampaikan juga sistematis, karena banyak bahan ajar yang comot-comot gitu ya. Artinya di internet memang banyak, tapi tidak secara sistematis gitu. Kemudian, apakah mudah diakses di mana saja dan kapan saja. Nah, ini harapannya jika memang banyak yang menjawab ini, opsi ini, maka ini merujuk pada website gitu, yang menguatkan website. Kemudian terkait dengan augmented reality. Nah, saya pertama indikatornya itu ingin bertanya terkait dengan aplikasi berbasis augmented reality. Apakah anak-anak itu pernah dengar istilah augmented reality? Nah, kalau dia pernah dengar, dengarnya di mana diterapkannya aplikasi augmented reality itu. Nah, yang saya tahu itu memang ada banyak di game, dan pernah juga saya sekilas tanya ke anak-anak itu, memang dia tahu ada game yang berbasis augmented reality, dan itu salah satunya Pokemon Go ya. Nah, di sini juga saya sisipkan apakah kamu mengetahui dalam hal apa saja yang kamu ketahui menerapkan aplikasi augmented reality. Nah, di sini pertanyaan keduanya dalam pembelajaran. Nah, kalau tidak ada yang menjawab pembelajaran, berarti ini peluang saya untuk mengembangkan augmented reality dalam pembelajaran matematika. Gitu. Apakah kamu pernah bermain game berbasis augmented reality? Pernah atau tidak? Nah, apakah kamu senang? Kalau pada saat dia bermain game augmented reality dia senang, pernah dan senang gitu ya, berarti ada harapan ketika pembelajaran itu dibuat berbasis augmented reality juga dia akan tertarik gitu, menarik gitu buat dia. Nah, apakah kamu tertarik jika aplikasi augmented reality dihadirkan dalam pembelajaran matematika? Nah, ini untuk analisis kebutuhan siswa yang di awal. Nah, sedangkan untuk wawancara guru, ahli media dan ahli bahasa, ini sudah saya buat kisi-kisinya, tetapi memang belum begitu matang, Bu. Mungkin saya belum bisa mempresentasikannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon arahannya dari Ibu dan teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, udah ini ya,
udah membuat instrumennya juga. Ini hanya wawancara saja ya? Oh ya Bu, ini wawancara guru. Nah, jadi untuk di analisis kebutuhan itu di awal ya, itu menggunakan 2 Bu, analisis kebutuhan siswa, kemudian sama wawancara guru. Nah, sebenarnya ada 1 Bu yang saya mau diskusikan Bu. Yang ketiga itu saya pengen melakukan tes, tetapi saya masih belum tahu tahapannya seperti apa. Karena kalau bicara tes berarti kan saya harus menyiapkan soal, sedangkan kalau saya membuat soal sendiri, tentunya soal itu kan belum ada proses validasi. Apakah saya bisa menggunakan soal dari artikel lain atau sumber lain yang sudah ada berkaitan dengan pemecahan masalah atau ya terkait dengan pemecahan masalah sih khususnya Bu, di geometri seperti itu. Ini berarti tadi analisis kebutuhannya hanya wawancara guru dan siswa ya? Nah, Ya betul Bu, coba di atas data tadi siswa ya berarti ya? Ini siswa kan? siswa. Oke. Mungkin di awal ya. Coba ke bawah, penyebab ini boleh nggak apa-apa ya. Penyebab materi dianggap sulit gitu ya. Macam-macam ya. Mungkin ditambahin lagi, lainnya. Kita nggak tahu loh, penyebabnya kan bisa aja apapun itu kan. Itu bisa juga temuan. Jika ada sesuatu yang unik, bisa jadi art paper juga bisa gitu ya. Oke. Kemudian, pemecahan masalah tadi ya. Ke bawah lagi. Nah, saya juga bingung scientific. Sampai titik ini saya juga bingung juga ya. Kita juga sampai belajar ya, kalau pendekatan saintifik itu lebih ke kurikulum ya sebenarnya, kurikulum 2013 ya. Tapi ya nggak apa kalau udah ada indikatornya. Gimana Bu? Terus kemudian pemecahan masalah. Kalau pemecahan masalah kan tadi pakai sintaksnya Polya ya. Oh iya betul Bu. Heeh. Nah, menggunakan wawancara. Kalau saran saya, mendingan soal ya. Karena di sini pada saat merencanakan penyelesaian masalah, apa saja sih strategi kamu menyelesaikan penyelesaian masalah? Siswa pasti nggak bingung, soal yang mana, permasalahan yang mana, ini maksudnya bagaimana, Oh iya. gitu kan? Soalnya beda-beda. Saya juga nggak tahu Bu, Bapak ngasih masalah apa ke kita, ya kan? Jadi Oke. ambigu kan? Harusnya wawancara ini juga harus kayak apa ya? Kayak permasalahan mana ya Pak ya? Jadi bingung loh. Permasalahan sehari-hari aja selama ini, jadi bingung juga. Banyak Pak masalah yang diberikan, dan caranya kita beda-beda. Yang mana? Gitu ya. Mendingan kasih tes aja. Nah, ini boleh. Strategi apa yang kamu berikan tadi dari tes itu? Bagaimana menjawabnya? Kasih tes aja. Berarti untuk yang Terus sambil pemecahan nyambung masalah aja bisa sama menggunakan pertanyaan. soal gitu ya Bu? Heeh, nyambung juga Oh. aja sama pertanyaan Pak Muhar yang tadi. Nah, Kalau saya mau ngambil soal tes, saya bagaimana? Itu kan. Nah, boleh merujuk atau tidak? Kalau mau merujuk boleh, nggak masalah. Tetapi harus disesuaikan dengan konteks di lingkungan Bapak, di sekolah Bapak, penelitian Bapak, kayak gitu. Dan itu kalau sudah ada misalkan terkait dengan literasi, kok literasi itu apa nih? Saintifik pemecahan masalah. Kalau sudah ada soalnya ngambil punya orang, plek, jadi kan diragukan juga ya. Kebaruannya di mana nanti? Nah, harus ada modifikasi kan Pak di situ. Boleh merujuk tapi harus ada modifikasi. Kebaruannya di mana? Maksudnya, Bapak kan menelitinya apa tadi? Ini Pemecahan kan masalah menggunakan saintifik. pendekatan saintifik. Nah, itu. Nanti kebaruannya di mana itu? Kalau semua udah ada. Kalau hanya Pendekatan mengambil saja. saintifiknya itu Bu, dilengkapi dengan augmented reality masalah yang dihadirkan itu nanti menggunakan aplikasi augmented reality gitu Bu. Aplikasinya kan, soalnya kan sama saja. Ini kan Ya, untuk analisis kebutuhan kan? betul betul. Iya. Bedanya apa? Cari, makanya sih saya bingung pendekatan saintifik. Karena menurut saya pendekatan saintifik lebih ke kurikulum ya. Apakah itu jadi suatu model pendekatan yang untuk menjadi karakteristik Bapak, itu bisa nggak? Makanya sampai sekarang saya bingung, itu bukannya masuk kurikulum ya. Tapi ya nggak apa-apa, kalau udah ada indikatornya atau sintaksnya. Cuma
Nanti kalau membuat soal, identifikasi siswa kan jadi kayak, loh kan ini kan sama kayak ini ya. Paham ya Pak ya, maksud saya ya Pak ya? Paham, Bu, paham. Pemecahan masalah dengan pendekatan saintifik kan sudah banyak gitu. Kebaruannya apa ya nanti ya? Biarpun mau ngambil muncul punya orang, aneh juga ya. Tapi ya bolehlah, paling nggak ada modifikasinya. Misalkan dengan model apa, ke discovery, ada komplain baru kan, pasti ada modifikasi di situ. Ngambil punya orang, tapi dimodifikasi nanti ada indikator dari guide discovery-nya misalkan. Jadi nggak benar-benar ngambil punya orang yang udah ngambil kasihkan gitu kan nggak. Ada modifikasi sendiri nanti kan. Nanti saya komen dengan ini guide discovery, jadi nanti siswa tuh bisa menemukan, bukan hanya memecahkan masalah misalkan gitu. Dengan pendekatan yang apa tadi, saintifik kayak gitu. Dengan saintifik kan lebih ke kontekstual tadi. Tapi nanti siswa tuh akan menemukan di situ. Nah, ini saya buat soalnya seperti itu, kayak gitu. Boleh. Gitu. Ini masalah matematikanya ya, mau pakai tes. Kalau augmented reality itu kan nanti kan bisa yang itu kan, kalau misalkan ada animasinya gerak itu kan ya? Betul, Bu. Tidak. Iya. Saya tuh masih bingung itu. Bagaimana itu? Ya. Soalnya kan lebih Jadi ke alat aja ya. untuk augmented Lebih hidup reality itu gitu kan. ukurannya nanti pada saat jadi kan untuk menyelesaikan meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, saya menggunakan pendekatan saintifik. Nah, pendekatan saintifik ini dimodifikasi dengan ketika guru itu memberikan permasalahan, guru itu menggunakan aplikasi augmented reality sehingga permasalahan itu tidak hanya sekadar teks, tidak hanya sekadar gambar, tetapi seolah-olah berada di depan siswa. Kalau mau ngasih tes juga gitu. Ada gambarnya juga tesnya gitu. Misalkan kontekstual, dia ada ceritanya juga gitu. Kan enggak juga kan ya? Kalau untuk analisis kebutuhan. Gimana, Bu? Mohon maaf. Kalau untuk analisis kebutuhan dikasih soal, apakah juga akan menggunakan aplikasi yang augmented reality gitu? Oh, Misalkan tidak, soalnya tidak. tentang enggak juga kan? Enggak, betul, tidak, Bu. Heeh. Ya bolehlah kalau mau merujuk tapi harus dimodifikasi. Jangan Nah, Bu. benar-benar ngambil punya orang langsung dikasih gitu. Itu Iya, kan kalau merujuk juga itu sih adaptasi oleh siapa. Itu yang penting. Kalau baik, mau Bu. buat sendiri boleh, tapi sesuai dengan indikatornya. Itu saran saya. Oke. Nah, kemudian harus divalidasi atau tidak. Saran saya perlu divalidasi. Karena walaupun merujuk punya orang pun dan modifikasi, kan harus dimodifikasi. Kita nggak bisa langsung memberikan punya ke orang tanpa ada validasi ya. Kira-kira validasi kan mengukur, kira-kira alat ukur ini valid nggak sih mengukur itu? Karena mengukur ada masalah nggak sih, gitu kan? Ya. Jadi tetap validasi, perlu validasi. Bu, Untuk tapi sistematika validasinya, silakan tanya dibimbing. lagi gitu gimana. Ya, Oh, siap. butuh instrumen apa aja gitu ya. Kalau nggak salah, kalau validasi minimal harus ganjil kalau nggak salah. Ya, validatornya. Nggak mungkin 1 kan? Minimal 3 berarti. Ya, Baik, Bu. oke, itu ya dari saya. Kemudian apa nih? Bisa ke bawah lagi? Ya, ini kayak bagaimana memahami konsep-konsep. Oke, itu tadi menginformasikan. Mana nih? Tadi yang mana informasikan? Ini, Bu. Ya nih, mengolah informasi tapi di sini memahami konsep. Maksudnya gimana tuh? Nggak balance ya, nggak sama ya. Coba dicari lagi ya, maksudnya bagaimana. Terus mengecek gitu ya, presentasi. Harusnya harus didukung juga ya. Presentasi yang mana, Bu? Materi yang mana, Pak? Kayak gitu ya. Terus, apa kamu mengecek kembali? Soal yang mana ya? Kayak gitu. Kalau dikasih tes boleh. Nah, kayak saya kemarin, bisa menggunakan metode yang itu, yang outload tadi itu. Jadi, siswa mengerjakan sambil ngomong. Jadi lebih ketangkep semua. Kayak merencanakan. Merencanakan susah loh.
Apalagi ini ya, salah satu indikatornya kan, siswa belum tentu mau loh menunjukkan rencananya, dia langsung mengerjakan aja kan nggak apa-apa. Bisa aja rencana yang di otaknya yang nggak keungkap, dia udah merencanakan, udah melalui tahap itu, tapi nggak keungkap, kayak gitu kan. Iya. Seperti yang kemarin saya jelaskan, makanya kan ada banyak metode. Salah satu yang saya tawarkan kan yang think out loud itu kan. Terus saya waktu kuliah juga pakai think out loud, dan itu susah banget. Yang kemarin saya bilang, satu-satu. Tapi benar-benar ketangkep. Apakah dia benar-benar bisa mengalami setiap indikator ini? Benar-benar ketangkep. Karena kalau wawancara, habis mengerjakan wawancara masih beda. Bisa dia tanya temennya. Nanti kan bisa jawabannya akan beda lagi. Oh iya Pak, maaf Pak, tipu. Bisa kan terjadi kayak gitu. Ya, bisa dipahami ya Pak ya? Bisa Bu, bisa. Nah, saya pakai soal aja. Kalau kayak gini kan jadi subjektif juga nanti. Apakah mengecek kembali? Iya, 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 iya. Gimana kalau iya semua? Ya udah nggak usah penelitian kan udah bagus. Iya betul. Iya kan? Tidak salah ya Bu. Subjektif Tidak juga kan? Iya. Soalnya mana? Akan ditanyain nanti waktu ujian. Sempro ya masih ditanyain. Loh, mana soalnya? Bahas apa? Gitu kan ya. Mungkin itu aja dari saya. Bu, tapi untuk di angket kebutuhannya tetap saya tanyakan ini atau memang ini dihilangkan gitu, Bu? Boleh Gratis. dijalankan, tapi harus ada soalnya. Kayak ini. Oke, baik. Apakah kamu diberikan permasalahan? Berarti ini ya, dari hasil observasi ya kalau yang ini ya. Kamu mengikuti Ini pembelajaran di situ. keseringan anak itu pada saat pembelajaran itu pola gurunya seperti apa gitu. Makanya Kalau nanti misalnya saya kadang dikasih Pak, kadang tidak, gimana? gimana, Bu? Kadang dikasih, kadang tidak Pak, bagaimana? Oh, apa opsinya kadang-kadang ya Bu ya setamanya? Jadi ambigu juga. Kayak tadi juga ya pemecahan masalah, merencanakan masalah. Apakah sudah merencanakan masalah dengan cara apa saja? Ini masalah apa ya? Siswa jadi bingung loh. Hanya diketawain sama siswa. Ini bapaknya nih, masalah apa ya? Strategi apa saya menggunakan strategi? Kan banyak soalnya. Paham ya menurut saya ya? Boleh Bu. dimasukkan, tapi harus ada pertanyaan juga kan. Ada soalnya, tadi kan ngomongnya ada permasalahan, berarti harus ada soalnya juga kan? Ya. Gitu ya Pak ya? Jadi dipahami ya? Baik, Bu, berarti 2 yang kurang ya, Bu ya. Jadi yang pertama adalah tes, kemudian yang kedua saya perlu observasi di kelas ya, Bu. Ya, sesuaikan. Ini maksudnya apa? Mengamati permasalahan kan. Apakah kamu pernah diberikan suatu masalah di awal pembelajaran? Kapan ini? Nggak semua pembelajaran diberi masalah juga kan di awal. Jika kadang iya, kadang enggak. Jadi bingung kan? Coba dipikirkan kembali ya. Siap, Pak. Baik. Oke. Udah bagus. Jadi dipikirkan kembali. Itu ya. Baik, ada pertanyaan lagi? Ya, cukup, Bu. Terima kasih banyak, Oke. Bu. Ya, berikutnya. Kurang satu ya? Iya Bu, tapi sepertinya tidak hadir Bu. Oke, berarti yang tidak maju hanya Pak Yoga aja ya? Iya Bu. Oke, nggak apa-apa. Nilai kan juga menyesuaikan kan ya? Nggak tahu juga loh nih nanti semester berikutnya ada mata kuliah pilihan ini atau enggak gitu ya. Kan tetap muncul di KHS-nya juga kan pasti. Iya kan? Gitu ya. Iya Bu. Baik, terima kasih udah dipresentasikan. Jadi saya ingin lihat minggu depan hasilnya seperti apa. Gitu ya. Paling enggak draftnya saja lah. Blueprint-nya gitu ya, Bapak Ibu ya. Tadi udah menampilkan semuanya yang terbaik. Terima kasih. Sampai sini ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, saya akhiri perkuliahan siang hari ini. Selamat siang dan terima kasih. Saya izin live dulu ya, Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Bu. Selamat siang.